Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu halaman 66. Perhatikan halaman 66, yaitu ad-darsus tsalits at-tarakib. Jadi kita akan melihat susunan-susunan kata dan membahas dari susunan-susunan kata berikut ini. Pada kolom yang pertama ada kalimat uridu dengan makna saya ingin. Kemudian kata pilihannya adalah kitab at-tafsiri, bitaqatal maktabati, bitaqatat talibi, dan kitab al-qawaidi. Uridu saya ingin. Jadi uridu itu kata pelakunya A, berarti adalah saya. Kitab at-tafsir, saya menginginkan kitab tafsir. Kemudian uridu bitaqatal maktabah, saya ingin kartu perpustakaan. Uridu bitaqatat talibi, saya ingin kartu pelajar atau mahasiswa. Kemudian uridu kitab al-qawaidi, saya ingin buku kaidah atau gramatika. Kalau kita perhatikan kalimat berikut ini, pertama uridu itu adalah fiil dan fa'il, pelaku dan kata kerja. Pelakunya adalah saya. Kemudian di sini kata kitab at-tafsir itu adalah beridhofah, kitabah dan at-tafsir, bitaqata dan al-maktabati, bitaqata at-talibi, kitabah al-qawaidi. Kemudian kalau kita perhatikan setelah kalimat uridu itu fathah semua, kitaba, bitaqata, kitaba. Jadi kalau ada kata kerja fiil dan pelakunya adalah sudah ada fa'il, maka dia akan mencari objek. Objek ini disebut maf'ul bih. Maf'ul bih biasanya adalah nausab. Nah, kitaba, bitaqata, kitaba. Yang kedua, beridhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka kitaba itu mudhaf, at-tafsiri mudhaf ilaih. Ciri mudhaf ilaih adalah selalu berharakat kasrah. At-tafsiri, al-maktabati, at-talibi, al-qawaidi. Jadi bentuk daripada kolom ini ingin menjelaskan bahwasanya setiap objek itu berakhiran fathah. Dan setiap mudhaf ilaih, kalimat kedua daripada idhofah selalu kasrah. Tafsiri, al-maktabati, at-talibi, al-qawaidi. Baik, kemudian kalimat berikutnya pada kolom kedua, kitab tafsir fir rafi. Kitab tafsir itu berada di rafi, rak. Kalimat ini ingin menjelaskan bahwasanya yang pertama kitab tafsir beridhofah, begitu kan? Kitab isim, tanda isimnya beridhofah. At-tafsiri isim, tanda isimnya itu berakhiran kasrah, beralif lam dan beridhofah. Setiap mudhaf ilaih selalu kasrah. Fir rafi ini juga menjelaskan kalau ada huruf
kemudian kalimat setelah huruf itu selalu berbaris kasrah. Kemudian bitaqatul maktabati alal maktabi, kartu perpustakaan itu ada di atas meja. Al maktabati selalu berharakat kasrah karena mudhaf ilaih atau kalimat kedua dari mudhafah. Al maktabi selalu berharakat kasrah karena ada ala huruf. Bitaqatut talibi fil mahfadhah, kartu pelajar atau kartu mahasiswa itu ada di tas. At-talibi berharakat kasrah karena dia mudhafun ilaih. Al-mihfadhati berharakat kasrah karena dihawali harfu jar. Kitabul qawaidi, al-qawaidi berharakat kasrah karena dia mudhafun ilaih. Fil haqibah tidak di tas. Al-haqibah tas. Kitab kaidah atau gramatika itu ada di tas. Al-haqibati kasrah karena ada fi. Baik, kemudian kolom yang kedua, hal wajadtal kitaba, hal wajadtal qalama, hal wajadtal bitaqata, hal wajadtal kurrasata. Apakah engkau menemukan atau mendapatkan kitab? Apakah engkau mendapatkan pen? Apakah engkau mendapatkan atau menemukan bitaqah kartu? Apakah engkau mendapatkan kurrasah buku? Perhatikan bentuk kalimat berikut ini. Yang pertama, wajadta. Wajadta ini adalah fi'il, taknya adalah pelaku atau sebagai fa'il. Jadi tak di sini makna engkau pelaku. Maka setelah ada fi'il dan fa'il, biasanya dia akan mencari objek atau pelaku, sasaran untuk pelaku. Apakah engkau mendapatkan? Objek yang didapatkan adalah kitab, pulpen, kartu, dan kurrasah. Ciri-ciri objek atau maf'ulun bih itu selalu berharakat fathah. Kemudian na'am wajadtuhu, kemudian jawabannya adalah iya, saya menemukannya. Hu ini adalah dimaknai dengan nya. Nah, ketika menggunakan kata ganti, maka tidak ada yang berubah. Atau na'am wajadtuha, iya aku mendapatkannya. Hu dan ha sama-sama dhamir kata ganti. Perbedaannya adalah untuk wajadtuhu itu menunjukkan yang menjadi objek adalah kalimat mudzakkar atau tanpa ta, yakni al-kitaba dan al-qalama. Sedangkan wajadtaha itu menunjukkan pelaku atau objek atau maf'ul bihnya itu adalah kalimat muannats atau menggunakan ta. Kemudian hal dhahabati ila tabibi ila masjidi al maktabati al jami'ati. Apakah engkau pergi? Dhahabati engkau pergi. Ila tabibi ke dokter. Ilal masjidi ke masjid. Ilal maktabati ke perpustakaan. Ilal jami'ati ke kampus. Untuk ti ini adalah pelaku untuk perempuan. Kalau wajadta pelaku untuk laki-laki. Ila huruf jar, maka otomatis kalimat setelah huruf jar selalu berharakat kasrah. At-tabibi, al-masjidi, al-maktabati, al-jami'ati.
La ma dhahabtu ilaihi, la ma dhahabtu ilaiha. Tidak, saya tidak pergi kepadanya, kepadanya. Ini menunjukkan adalah kata gantinya itu untuk kalimat yang tanpa ta atau mudzakkar. Sedangkan ilaiha untuk kalimat yang ada ta'nya. Ilaiha al-jami'. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Madza tabhasu anhu? Abhasu 'anil kitab, 'anil bitaqah, 'an al-istimarah, 'an al-maqalah. Madza tabhasu anhu? Apa yang engkau cari? Perhatikan kalimat tabahasu, ini makna engkau karena diawali dengan ta, fi'il mudhari. Jadi tabahasu fi'il, tanda fi'ilnya ada ta, nama fi'ilnya fi'il mudhari. Ta pada fi'il mudhari menunjukkan makna engkau. Abhasu 'anil kitabi, 'anil bitaqah, 'anil istimarah, 'anil maqalah. Abhasu, saya mencari kitab, saya mencari an dari alkitab, kitab, saya mencari kitab, saya mencari kartu, saya mencari formulir, saya mencari al-maqalah. Perhatikan kalimat di sini setelah an, huruf jar al-kitabi, al-maqalati, al-istimarati, al-maqalati, al-bitaqah. Baik, kemudian at-tadrib, ij'al kama fil misal. Perhatikan, jadikan seperti contoh berikut ini. Kitabun tafsirun, ini kitab, ini tafsir. Kalau dia bergabung menjadi satu, maka dia adalah beridhafah. Contohnya uridu kitabat tafsiri. Uridu, saya ingin kitab tafsir. Kitabat tafsir. Kitaba, kenapa dibaca ba? Karena sudah ada fiil dan pelakunya saya, maka setelahnya lah objek, sehingga dibaca kitaba. Kenapa tafsiri? Karena beridhafah. Kalimat kedua disebut mudhaf ilaih selalu berharakat kasrah. Sekarang ada kalimat bitaqatun maktabatun. Bitaqatun maktabatun. Saya ingin kartu perpustakaan. Saya ingin kartu perpustakaan. Nah, ini nanti akan menjadi tugas. Silahkan kalian jawab di Google Classroom. Tugas akan dibuat pilihannya. Kemudian silahkan kalian jawab yang mana paling pas dari A, B, C, D harakatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.